Bapak Ustadz Haji Komarudin selaku Qori Nasional pada malam hari ini yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagi pembaca serta pendengarnya sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saatnya acara yang kita nantikan, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Fahrudin Muhsin Al-Bantani. Untuk itu pada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak Kiai gimana Pak? Tafadhol Kiai. Baik. Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadaral ilmi wal ulama'i wal muta'allimin. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi an Anasin radhiyallahu ta'ala an, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, segenap para tuan-tuan guru, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru mulia kita yang ada di tengah-tengah kita, Fadilatul Syekh Kiai Haji Zainuddin M. Nur, Kiai Haji Komarudin, Kiai Haji Fakhrur Razi Munadi, hadir juga Ustaz Haji Abdullah Al-Habib, Ustaz Irfan, dan beserta jajaran pengurus daripada Majlis Al-Ghahwah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Jami At-Taufiq, hadir juga Ustaz Darmuji beserta jajarannya. Kita berdoa bersama selalu sehat walafiat
dan selalu diberi kemudahan urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bila kita membaca satu hadis di antara hadis-hadisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengar di majelis Al-Ghahwah ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahasa gerogolnya ini, bahasa tomangnya, ngaji itu wajib atas setiap muslim, apalaki atau perempuan. Dalam hadis ini hadirin, tidak diterangkan gurunya oleh Nabi. Gurunya ini siapa begitu. Tapi Nabi menerangkan talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ngaji wajib. Gurunya tidak disebut. Apakah gurunya tua, ataukah gurunya muda, ataukah gurunya bocah, ataukah gurunya bukan manusia, tidak disebut oleh Nabi. Sehingga umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Ketika guru enggak disebut, boleh jadi bagi kita bersama di majlis Al-Ghahwah, apa saja yang kita temukan di jagat raya ini, kita bisa jadikan media sebagai guru penghantar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak. Ini adik-adik kita yang main hadrah nih, mudah-mudahan pada tinggi derajatnya. Guru boleh jadi bocah. Bocah kita jadikan dia guru, bisa. Sebab Nabi menyampaikan laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan umatku yang terbaik orang yang tidak sayang kepada bocah. Kenapa Nabi menyuruh kita kepada bocah? Bocah ini bisa dijadikan guru bagi kita bersama di majlis ngopi. Al-Ghahwah nih ngopi, betul enggak? Imam Suyuti hadirin, seorang ulama besar Mesir di zamannya, wafat tahun 911 Hijriah. Makamnya tidak jauh daripada adiknya Imam Husain. Sayyidah Zainab di sampingnya, di belakangnya ada makam Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti di dalam salah satu karyanya namanya Husnul Muhadarah fi akhbari Misra wal Qahira, beliau kan begini, khamsu khisalin fil atfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lasaru awliya'a. Kata Imam Suyuti hadirin, ada 5 akhlak mulia yang ada pada bocah, sehingga bocah kita akses menjadi guru untuk dekat dengan Allah. Ada 5 akhlak yang mulia pada anak kecil. Lau kanat fil kibar, kalau kita orang yang udah gede, udah dewasa, mengambil ini bocah sebagai guru, kita akses, kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, lasoru aulia'a, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang didemenin nama Allah. Kalau kita bisa mengamalkan 5 akhlak mulia yang ada pada bocah, yang malam hari ini kita ngaji di Al-Ghahwah, kita ambil nih akhlak anak kecil nih.
akhlaknya banyak yang baik, tapi 5 saja kita ambil, maka kita bakal mulia didemenin sama Allah. Amin ya rabbal alamin. 1 diantaranya, bocah tuh tadi lewat, kanu layah tamuna birrizqi. Bocah itu ora pernah pusing mikirin rezeki. Bener nggak? Mau udah likuran ke Ramadan, tahu likuran nggak? Udah 20 ke atas Ramadan tuh, kurang 4 hari lagi ke Lebaran, belum punya baju, kagak pusing, kagak. Betul nggak? Mau bayaran sekolah naik ke, mau dolar 16.000 ke, mau beras naik ke, bocah kagak pernah pusing. Bener nggak? Pertanyaannya, kenapa bocah nggak pernah pusing? Halo, kenapa ini bocah nggak pusing? Ini nyampe apa kagak ya? Kalau orang Tomang tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Saya ngeri juga kalau dipelototin, bisa pulang ini saya. Bocah nggak pernah puyeng urusan rezeki, mau bayaran sekolah mahal, nggak stres. Kenapa bocah nggak puyeng? Kenapa? Iya, kenapa bocah bodoh amat? Kenapa? Bu, ini kalau bisa jawab saya bagi duit ini. Hah? Iya, bocah itu yakin ada yang ngurusin. Betul nggak? Ada keyakinan yang kuat di dalam hati sanubarinya bocah bahwa dia ada yang ngurusin. Keyakinan ini yang harus kita akses. Bukankah kita ada yang ngurusin juga? Kita nggak pernah ngimpi mau lahir di Tomang, enggak. Kita nggak ada rencana mau lahir di Tanjung Gedong, nggak ada. Tapi Allah dengan kudrat irodatnya mewujudkan kita dari tidak ada menuju kepada ada. Allah bertanggung jawab dengan rezeki kita, maka kita pun juga kudu tenang urusan rezeki, setenang bocah. Bocah nggak puyeng, terserah mau beras berapa ke harganya, mau bayar sekolah ada yang ngurusin. Bila kita akses dalam hidup dan kehidupan kita, anak majelis jangan bingung, rezeki kita ada yang ngurusin. Ayatnya sering kita dengar dari guru-guru kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bila bocah tenang urusan rezeki karena yakin ada yang ngurusi, tanamkan di hati kita keyakinan yang kuat bahwa kita pun juga ada yang ngurusin. Karena itu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, hadirin, beliau menyatakan, wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqinika wa tahsini fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaih saral ghaibu ka'annahu syahadah. Mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Jangankan bocah, contoh yang paling gampang, yang lainnya kucing aja gampang. Tahu kucing nggak? Tahu kucing nggak?
makanannya apa? Kucing, ikan. Ikan adanya di mana? Di laut, di air. Nih saya mau tanya, kucing bisa mancing nggak? Kagak bisa. Kucing punya ijazah nggak? Kagak. Punya kontrakan nggak? Kagak. Ada tempat kantor buat kerja nggak? Kagak ada. Terakhir, kucing sama air berani apa takut? Berani apa takut? Takut. Rezekinya di mana? Di air. Coba pikirin sama kita anak Al-Ghawah. Pikirin. Kalaulah cara kayak kita tuh kucing, protes sama Allah. Ya Rob, udah tahu saya ini bangsa kucing. Mancing kagak ngerti. Neger, tahu neger gak? Ora paham. Tuh kucing. Rezeki saya di air, udah tahu saya sama air takut. Gimana ngambilnya? Tapi kucing yakin ada yang ngurusin. Dia yakini itu ayat Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup yang melata, apalagi yang bisa lari, rezekinya dijamin sama Allah. Kita harus pahami hadirin, antara rezeki dan milik. Tidak ada dalam Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi milkuha. Tidak ada. Tapi yang ada rizquha. Milik dan rezeki beda. Kata Yai Zainuddin, namanya umum khusus mutlak dalam ilmu balaghah. Kalau dikata rezeki udah pasti milik, kalau dikata milik belum tentu rezeki. Adalah orang Tanjung Gedong mancing sampai Teluk Naga, nyampe juga sampai Rawa Cipondo, nyampe dia mancing. Taman Kota ya. Iya, namanya ikan musyrik. Mujair, air dipuja. Bener nggak? Ikan apa? Iya bocah, ini guru kita. Namanya ikan apa? Musyrik. Muja air, muja sama Allah. Jangan air, muja air. Saudara, itu ada yang mancing dari pagi sampai sore, dapatlah gurami satu. Digoreng itu gurami, taruh di meja makan. Innalillahi, kecap lupa di dapur. Balik ke dapur ngambil kecap, balik ke meja makan, tuh ikan ora ada. Dimakan apa? Kucing. Pertanyaannya, ini ikan milik siapa? Emang mancing kucing? Milik siapa? Milik kita yang mancing. Pertanyaannya, rezeki siapa? Tuh, kata kucing juga rezeki mau dijamin. Kata kucing. Jadi kita jangan bingung dalam hidup, jangan. Anak majelis harus rapi. Jangan takut. Bocah itu kanu la yahtamuna birrizqi, tidak pernah bingung urusan rezeki. Wong kucing aja kagak bingung, yang kagak punya kontrakan. Masa kita
aplikasi Gojek punya. Bingung, ini keyakinannya kalah ame kucing. Betul nggak? Aplikasi Gojek sampai dia kata, ini tangan ini sialan banget, ngebit kalah mulu. Begitu tadi. Dia kagak ngerti ada peraturan baru dari penguasa ini. Nanti kalau dilantik nih yang kerjanya Gojek sama Grab, saya mau bocorin nih peraturan baru. Gojek sama Grab dilarang narik orang jenggotan. Bener nggak? Iya, tuh peraturan baru itu. Kalau ente tarik orang jenggotan, wah masalah. Berantem, betul nggak? Iya, mana yang jenggotan tuh? Tarik, dilarang narik orang jenggotan, dilarang. Kucing, yakin rezeki kucing. Banyak contoh, sama cicak jadi contoh. Tuh cicak makanannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang karena punya sayap. Dan cicak tidak bisa terbang karena tidak ada sayap. Enggak pernah puyeng tuh cicak. Gimana gua ngejar? Rezeki dijamin sama Allah. Di mana Allah cipta langit, Allah cipta pasangannya bumi. Di mana Allah cipta perut, Allah cipta isinya. Dan penataannya, paling cakepnya penataan itu Allah. Kalau anak-anak Al-Ghawwa ini enggak bakalan Allah lahirin di Jerman, jeruk manis, kebun jeruk, kagak dilahirin tuh di Spanyol, kagak. Kenapa? Allah udah tahu model muka kayak begini nih, dikasih roti habis 3 kaleng, ditanya udah makan belum? Tuh model kayak begini lahirnya Tanjung Gedong aja tuh kagak nendang katanya tuh. Bener nggak? Udah Allah tahu dah, ini melahirnya ini aja, ini mukanya muka nasi uduk semur jengkol. Betul nggak? Allah udah atur kita. Allah tahu. Sampai detik ini kalau kita mau pahami, di Toma kagak ada sawah, kagak ada. Ada sawah nggak? Kagak ada. Masih makan nasi. Coba tuh. Allah masih openin. Jangan puisan rezeki. Gua stres sama corona, kagak. Tempo hari ada corona, kagak bikin stres orang, kagak. Kalau mau jujur, yang bikin stres dia cicilan. Betul nggak? Iya, itu yang tanda tangan di bank BRI-nya, kurnya Allah apa kita? Salah kita itu. Jadi rezeki dijamin. Sampai detik ini kita masih hidup, masih makan. Nih yang hadir nih di majelis Ghawwa, makan nggak? Berapa kali sehari? 3 kali. Saya mau tanya, udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor, terus sih bukan orang susah. Kagak pantas ngeluh, kagak pantas, kagak cocok anak majelis. Kita harus terus hidup optimis, itulah majelis. Jangan takut, mau diperhitungkan mau tidak sama orang. Judulnya aja majelis Ghawwa, bener nggak? Lah di Ghawwa tuh ada gula nggak? Ada, tapi orang pernah disebut minta kopi, nggak ada, ama gula kagak.
Minum kopi, padahal ada gulanya. Enggak, minum kopi dan gula, kagak. Tapi ada dia. Walaupun enggak disebut, enggak diperhitungkan, tapi mewarnai. Majelis gahwah kayak begitu. Biar kata kita enggak diperhitungkan, ya baru umur jagung setahun. Tapi yakini gahwah itu biar kata gulanya enggak kelihatan, manisnya bisa dirasa. Dan majelis gahwah manfaatnya harus dirasa oleh banyak orang. Ini yang paling penting buat kita, saudara. Kanu la yahtamuna birrizqi. Jangan stres urusan rezeki, jangan. Dibawa santai. Ini jamaah majelis gahwah harus begitu. Dibagi duit nih sama lakinya 20.000. Alhamdulillah. Tuh, kagak ngeluh. Majelis gahwah 20.000. Dia syukur. Sampai dia bilang sama lakinya, maaf neng kecil. Oh bukan kecil bang, gede ini. Begitu. Lu ngehina, bukan, alal haq. Demi Allah nih bang, 20.000 cukup buat setahun beli kalender. Bener nggak? Sampai tanggal 31 Desember enggak ngeluh. Yang penting abang pulang saya girang. Tuh begitu, dia syukur. Daripada kayak tetangga dapat duit 25 juta dari Jasara Harja. Dia syukur 20.000, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang agak hadir majelis gahwah, dapat apa bang 20.000 hari gini? 20.000, aduh ngeladenin lu mau bang, payah banget tangga kayak tetangga tuh. Enak dia ngasih bini juga. Ini 20.000 dapat apa daripada ngurusin lu, mendingan gua ngaji biar tenangan. Begitu. Ini orang yang kagak ngaji. Dia berangkat aja di majelis solawatannya. Dia ngomong sama temennya, "Pok, ada recehan nggak?" Emang apa? Tukeran. Emang berapa yang mau tukerin? 20.000. Masukin aja semua. Tak gede amat. Begitu. Tadi sama lakinya kecil, sekarang gede. Ini ada masalah ini. Masalah. Maka anak majelis gahwah kudu yakin dengan sering hadir majelis gahwah, keberkahan demi keberkahan Allah berikan. Jangan tinggal majelis ini, jangan. Yakini rezeki dijamin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadisnya, Innallaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Allah jamin bagi orang yang sering hadir majelis rezekinya. Kata Imam Haddad di dalam Nasruddiniyah, wa hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'ammi fi qaulihi azza wa jalla wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka kita kudu bersyukur. Jangan tidak bersyukur dengan hadirnya majelis ini. Lihat manfaatnya besar, dan ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, keyakinan yang bagus. Dari keyakinan ini bakal muncul kesyukuran kepada Allah. Ya Rabbana, jangan kita kalah. Tahu anjing enggak? Tahu anjing enggak? Baik, ada anjing dipiara sama orang, kasih makan pagi, siang, malam.
pagi siang malam, 3 bulan doang dikasih makannya. Kira-kira nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa nurut? Kenapa nurut? Mengerti balas budi. Ini orang sudah baik sama saya, kata anjing. Saya dikasih makan pagi siang malam 3 bulan, sudah sewajarnya saya kudu nurut sama dia. Dikasih makannya berapa bulan? 3 bulan. Nah, kita keluarga besar Al-Ghawah, Allah kasih makan nama kita udah berapa bulan? Sampai di malam. Halo, udah berapa bulan nih Allah kasih makan nama kita? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, yang hadir nih, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun Allah kasih makan terus. Bila anjing aja 3 bulan nurut sama yang ngasih makan, padahal akalnya nggak ada, hadir majelis juga enggak, maka kudunya kita yang ada akal kudu lebih bersyukur sama yang ngasih makan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Betul enggak? Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaroha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Keyakinan melahirkan kesyukuran mendalam kepada Allah, maka bocah enak hidupnya. Hadirin sekalian, yang kedua, apa akhlak baik bocah yang harus kita ambil sebagai orang dewasa untuk mengisi kehidupan kita selama ada di alam dunia? Kanu idza tasara'u ila sulhi. Bocah itu bila ribut dengan temannya cepet akur. Cepet akur. Bocah kalau berantem dengan temannya cepet akur. Pagi-pagi hari Minggu main gundu sama temennya, dilempar, palanya bocor, bapaknya ngamuk-ngamuk, lu jangan berteman sama dia. Emang begitu si Udin gitu. Ada Udin gak ini? Contoh doa, jangan berteman, dibawa ke rumah sakit, diobatin. Lu jangan berteman sama dia. Itu jam 8 pagi, jam 8 bocor, belum juga dohor udah main gundu lagi sama temennya. Akhlaknya bagus. Bocah tuh tidak menyimpan di dalam hatinya keburukan, enggak menyimpan dalam hatinya kekesalan. Dan ini yang harus kita pegang oleh anak-anak majelis Ghawah dalam hidup dan kehidupan bermajelis. Lihat tulisan di Pegadaian, itu moto bocah. Apa tulisan di Pegadaian tuh? Mengatasi masalah, tambah masalah. Itu tulisannya doang tanpa itu. Kalau bocah benar-benar bimaknal kalimah, mengatasi masalah tanpa masalah, maka biasa di dalam pergaulan majelis ada sesuatu yang berbeda paham, normal. Begitu dalam kita bermasyarakat, bertetangga, biasa. Tapi jangan disimpan di hati. Maka dunia yang paling happy, dunia anak-anak. Kenapa? Hatinya bening. Majelis melahirkan kebeningan jiwa.
rapikan kita punya hati. Masalah jangan dijadikan masalah. Tidak ada yang namanya masalah tidak diselesaikan. Ini masalah rumit. Tidak. Yang rumit pikiran kita. Masalah mudah. Air segelas, cangkir, kasih garam segenggam. Rasanya apa kira-kira? Asin. Garam segenggam ditaruh di danau. Rasanya bagaimana? Tidak berubah. Padahal sama-sama satu genggam. Kenapa? Tempatnya luas hadirin. Cangkir tempatnya kecil. Problem yang sama. Akan dipandang besar atau kecil tergantung jiwa dari pemilik problem itu. Bagi orang yang jiwanya sempit, masalah kecil jadi besar. Bagi orang yang jiwanya besar, masalah besar jadi kecil. Dan bocah memiliki kelebaran jiwa. Bocor enggak jadi masalah. Enggak kayak kita dalam hidup. Naik mobil, ada anak muda naik motor, main salib aja, uang. Langsung aja mulut kita mampus dia. Padahal ngomong begitu tuh denger nggak dia? Denger nggak? Kagak. Lah kita marah sama siapa? Dia denger kagak? Ngerti kagak? Masalah dibuat-buat. Inilah hikmahnya doa kita kurang manjur. Alhamdulillah. Kita syukur sama Allah. Kalau doa kita manjur, habis nggak punya teman. Teman di majelis kita pulang dia kagak pakai bilang kita, mampus dia, mampus lagi. Itu kurang itu jamaah gahwah, habis saja, tinggal gurunya doang. Untung doa kita kagak manjur. Coba kalau kita doanya manjur, habis. Naik mobil ada yang nyalip, bangsat, jadi bangsat. Tahu nggak bangsat? Kecil, ya Allah gatelnya. Untung kagak manjur kita, bener nggak? Jadi syukur aja. Lebarkan jiwa. Jangan kita berkata saya udah hadir di majelis gahwah, mana rezeki itu mana? Katanya orang haji itu rezekinya dijamin, mana? Dia tidak paham. Malam ini aja Allah bagi duit 70 juta. Ini malam. Berasa enggak? Nih dari jidatnya ada duit 70 juta ini. Amin ya Rabbal. Teman saya sekarang ada di RSPP Pertamina Domestik tuh Kebayoran Baru. 14 hari termurah di ICU tuh 5 juta. 5 juta kali 14 hari berapa? 70 juta. Dia minta sehat. Saudara udah dibagi, nggak perlu buang duit 70 juta. Bener nggak? Apa nggak itu rezeki sehat itu? Jangan sampai akal kita ini digunakan buat ngeluh jelek-jelekin Allah. Dan ini merupakan kerugian. Lebarkan jiwa. Dan ini kunci ketemu di majelis. Jiwa hadirin. Ada orang rumahnya gede, kamarnya aja segede Masjid Taufik, kamarnya doang. Kamarnya. Kamar doang tuh. Sabtu Minggu ke puncak. Kita tanya, ngapa bang ke puncak? Sumpek gue. Coba itu. Apanya yang sumpek? Apanya yang sumpek? Hatinya. Ada orang rumahnya RSSS. Apa artinya? Hah? Salah. RSSS apa artinya? Apa bu? Rumah sangat strategis sekali.
ke dapur deket, ke kasur deket, ke sumur, ruang tamu, meja makan dekat. Tempat kalau kemana-mana dekat namanya tempat apa? Strategis. Ampe tuh bini bangunin laki dari dapur pakai kaki doang, bang, nyampe. Saking apanya? Strategisnya. Emang ada kayak begitu tuh, strategis. Enggak pernah ke puncak, tenang. Mungkin nggak punya duit juga kali ya. Tenang dia. Kenapa? Jiwanya lebar. Kalau orang jiwa lebar itu ketemu inspirasi, makan tempe nggak bingung. Hari ini tempe diorek, Senin, Selasa tempe dibacem, tempe juga. Rebo, balado, dia ketemu aja, ada inspirasinya, ada. Maka anak pondok boleh tanya sama Zainuddin, ditanya anak pondok tuh, ambil sekarang. Anak kita aja yang mondok kita tanya, tong makan apa? Alhamdulillah ayah, sate. Besok lagi sate lagi. Saya tanya, sate apa? Sayur tempe. Keren. Begitulah orang yang jiwanya lebar. Dikata sate, nikmat. Orang yang jiwanya lebar pandai bersyukur. Lebih-lebih sekarang Dzulqa'dah, bentar lagi tuh mau Idul Kurban. Ajaran Islam tidak ada yang mahal, semuanya murah. Itulah ajaran Islam. Apa contoh haji? Murah. Haji ama mobil Avanza, mahal mana? Ini jujur nih, mahal mana? Mobil. Berapa banyak orang yang di Tanjung Gedong, mobil di garasinya ada 2, ada 3, kemana-mana nyampe. Ke Mekah orang nyampe-nyampe. Ada enggak? Banyak enggak? Tuh. Ini masalah. Enggak niat. Kurban murah. Kambing ama motor NMAX. Mahal mana? Mahal mana? Motor. Berapa banyak orang di rumahnya motor, ada 2, ada 3, ada 4. Tapi tiap tahun ngantri kupon mulu di Masjid At-Taufik. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Lah murah ajaran Islam, enggak ada yang mahal. Ampe ama rokok masih mahalan rokok, saudara. Sampurna mila, sampurna begitu, sampurna. Kata guru kita ya Zainuddin, man syariba sampurna nalal muna. Ada aja bahasanya. Saudara, rokok sampurna berapa sebungkusnya? Tuh 33 tuh kata ibu. Wis 30 aja dah, sama temen harganya 30. Sehari nggak usah pakai 2 bungkus, 3 bungkus. Sebungkus 30.000 kali sebulan berapa tuh? 900.000 kali 10 bulan 9 juta kali setahun. Apa enggak 10.800.000 tuh? 11 juta setahun. 11 juta kalau dibeliin kambing di Tanjung Gedong dapat berapa? 3 tuh. Bisa kalau kita mau, bisa. Bisa, cuman ora ada niat. Niatnya pengen dapetin kupon mulu. Ngerokok bisa. Mana orangnya?
Saya bakal tanya sama pengurus At-Taufik, besok Idul Adha korban dikit apa banyak? Kalau dikit saya kagak mau datang lagi kemari. Lah ngerokok mampu, bener enggak? Itu baru sebungkus. Bisa diupayakan hari ini beli rokok, besok taruh di celengan, kaleng kongguan buat kurban. Besok beli rokok, besok taruh lagi, dapat 5 jutaan, dapat kambing. Kalau niat, cuman kita enggak niat. Ini yang harus dipakai oleh kita. Lebarkan jiwa kita. Jangan ngarepin kupon mulu, kupon. Sampai pengurus masjid disalahin, emang dasar pengurus yang sekarang ini, emang dasar. Begitu, dia sentimen sama gue kagak dibagi kupon, padahal udah 2 kuponnya. Ya Allah, ada aja. Ini kagak bener nih. Lebarin jiwa kita, lebarin. Lah kambing aja sama handphone Samsung S7 masih mahalan mana? Handphone. Begitu. Tapi tiap ini gonta-ganti handphone, gonta-ganti handphone. Tapi itu ada nyari kupon, kupon lagi, kupon lagi. Ini lebarin jiwa kita biar bersyukur. Kenapa Bu? Kudu bersyukur. Orang tuh bocah kanu idat tasara'u ila sulh. Bocah itu bila dia berantem cepet akur, cepet. Itu bocah karena tidak menyimpan di hatinya dendam, benci sama orang. Buat apa? Nih laki nih, anak majelis gahwa punya bini, diajak tidur malam, enggak mau bininya, bang capek, capek. Dia dengar dari gurunya, lu kagak tahu kalau laki gedek dilaknat sama malaikat sampai subuh, biar tahu rasa lu dilaknat. Begitu. Ini namanya kagak paham. Maklumin aja, sebab kalau dia dapat laknat daripada malaikat, mati malam itu masuk neraka. Bener nggak? Siapa yang menyebabkan masuk neraka? Ya lakinya. Maklumin aja, maklumin. Daripada ribut sampai dicolok-colok tuh bini. Lu punya mata apa kagak? Ya Allah, matanya 2 kagak kelihatan. Lebarin, lebarin hati. Coba lihat film, hadirin, film lucu, komedi, bolot dah bolot. Kita nonton film lucu 10 kali, kalau baru sekali ketawa enggak? Kalau baru sekali ketawa enggak? Kalau sampai 10 kali kagak. Kenapa kagak ketawa? Bosen. Kenapa kita kemarin tengkar sama bini, bulan lalu sama dia juga, bulan lalu sama dia juga, enggak ada bosennya. Bosen lah. Doain Bu, doain. Kalau lakinya belum dapat duit, doain. Pernah nonton film babi ngepet nggak? Pernah nggak? Itu lakinya ngeluyur, bininya jagain apa? Lilin. Kalau lilin tuh goyang-goyang, tandanya kayaknya pernah nih bisa tahu ini. Saya curiga ini.
Itu begitu namanya orang majelis. Lakinya ngeluyur gojek, bininya jagain ratib, jagain waqiah, jagain yasin, duha, kerjasama, lebarkan jiwa. Dan ini yang paling pokok dalam hidup dan kehidupan kita. Anak majelis begitu, kudu lebar, lebar. Kan dididik sama Nabi. Emang kadang repot majlis zikir tuh repot. Ratiban tuh sebentar, cuma nungguin teman-temannya ini lama. Maulid tuh sebentar, sebentar. Ini belum kumpul, ntar lagi baca maulidnya. Mana gerimis lagi. Dia bilang sama temennya yang bagian baca, jangan panjang-panjang pasalnya. Udah malam, ngantuk, besok Senin kerja. Yang mimpin nurut, baik. Selesai daripada baca maulid mau ngobrol aja sampai jam 1. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana nih orangnya? Jangan. Lebarkan jiwa kita, lebarkan. Bocah itu jiwanya lebar, tidak menaruh sesuatu yang buruk dalam hati. Yang buruk ini yang bakal ngeracunin kita. Yang buruk nih, buang. Buang. Gara-gara yang buruk akhirnya enggak kebaca, sampurna mau kebeli, ngorban ora pernah. Nanya mulu sama gurunya Yai Zainuddin, Pak Yai saya mau tanya, saya belum akekah, ini mau kurban, akekah dulu apa kurban dulu? Kata yainya, udahlah kalau belum akekah mau nggak usah. Kata dia, selamat, duit gua kagak hilang, selamat. Tahun depan itu lagi yang ditanya, Pak Yai belum akekah, ini ngurban, akekah dulu apa ngurban? Udahlah, kalau belum akekah mah ndak usah ngurban, selamat. Tahun sampai tiap tahun itu mulu yang ditanya kalau Idul Adha. Emang dasar pelit, kagak mau koret kata mak kita tuh. Itu mulu. Maka dijawab yang model kayak begitu. Nih saya belum akekah, ngurban apa kagak? Lihat bulannya, Dzulqa'dah. Akekah, gua besok datang. Waduh, Idul Adha ngurban juga. Waduh, double. Kalau nanyanya di Idul Adha, akekah ini saya belum akekah, ngurban. Belum akekah, ngurban. Akekahnya entar, ini ngurbannya cuma 4 hari doang. Idul Adha hari tasrik 3. Akekah bisa besok-besok. Biar dia pelitnya ini jangan dipiara. Lebarkan jiwa kita, biar kita maklum dalam kehidupan kita, enak, lebar. Noh guru pekuk, abahnya guru Saidan. Guru Saidan itu gurunya Muallim Syafi'i Hadami dan guru besar dari Muallim Syafi'i Hadami. Tiap tahun dihaulin oleh beliau kalau udah 15 Sa'ban tidak pernah enggak sampai meninggal dunia. Lebar jiwanya guru Saidan, lebar, dan banyak peri kehidupan yang ditanamkan pada hidup dan kehidupan Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah dari guru Saidan. Meski guru beliau banyak, Habib Ali Bungur, Yai Khalid Gondang dia, guru Majid di Basmol, tapi yang spesial Syekhul Futuh adalah Muallim Saidan bin Pekuk. Mengajarkan kelebaran jiwa. Ini biar kita tenang, hidup tenang. Kalau jiwa kita lebar, anak majelis gahwa enak hidupnya. Saya ambil contoh yang sederhana. Tahu bulu ketek nggak? Tuh,
Saya yang gampang aja. Tahu bulu ketek nggak? Tahu. Dijepit-jepit hidup. Hidup nggak? Anak majelis jangan takut. Mau dijepit kayak apa? Hidup. Mana tinggalnya daerah asin lagi tuh bulu ketek. Kagak percaya, pulang dari pengajian ini lakinya suruh buka baju, jiratin. Daerahnya asin, hidup. Mau daerah kita katanya hitam kek, warnai. Hitam itu menarik bila gahwah, bener nggak? Begitu, menarik. Pengen mahal, kasih merek lain. Kalau saudara beli kopi putih, ya 3.000. White coffee 15.000. Dia juga. Merek doang. Gahwah harus lebar jiwanya. Belajar merangkak dari majelis ini sehingga sayapnya makin kemana-mana. Maklum. Kalau ada yang ngatain, nah majelis apaan, gahwah ngopi doang bisanya. Doain. Biar benar kami, doain. Kalau orang puji, cakep nih majelis gahwah, cakep, enak di kuping, amin. 2 jawabannya, dan ini Muallim Syafi'i Adzami ajarkan dalam kehidupan kami. Kalau yang enak di kuping, amin. Kalau yang gak enak, doain. Biar nggak jadi masalah dalam hidup. Waduh, pas ngaji ini makmur nih, makmur. Badannya udah mulai gemuk nih, kayaknya layak Idul Adha besok. Amin, amin aja. Orang modal kayak lu paling juga ngaji, anget-anget tai ayam. Doain biar istiqomah. Ustadz Habib udah lihat guru, maknanya saya sudah 2. Kayaknya kemarin yang menang nomor 2 lagi ya. Masih ada 3, nanti aja kata Ustadz Habib. Udah, guru Zainuddin belum bicara, masih banyak 2 lagi. Jadi segini aja, masih ada 3, 5 akhlak anak kecil harus kita akses. 1, al-yaqinu billah. 2, sa'atus sadr, memiliki kelebaran jiwa. Mudah-mudahan majelis gahwah ini bisa mengakses, biar kata kita duduk di majelis tiap malam Senin kita hadiri, jangan putus, sebab ini merupakan jalan kedekatan kita dengan Allah. Anak majelis hidup kudu optimis, anak majelis jangan sampai pesimis. Kibarkan terus majelis gahwah, isi dengan hal-hal bermanfaat. Yakin, hakul yakin, di ulang tahun majelis gahwah yang ke-1 ini, majelis ini akan syiar, tambah berkah, memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat sekitarnya. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia, sekelumit ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, kami ucapkan kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Fahrudin Musin Al-Bantani. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh yang terhormat Al-Muhtaram wal Muhtaram Kiai Haji Fahrul Razi Munadi SPDI. Pada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ma nawaina wa nawa sahibu hadzal majlis ma nawa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nawa salafun salih
وبنا ومشايخنا الكرام لنيل رضاء الله تعالى ولنيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد أدنان، وبنية القبول بتسير الأمور الصلاح الشأن ظاهرا باطنا جالبات لكل خير دافعة من كل شر ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا ومعلمين ومتعلمين ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا في خير ولطف وصحة وعافية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق الأنبياء والمرسلين وبكرامة الأولياء والصالحين وببركة العلماء العاملين وببركة مشايخنا الكرام نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Fahru Rozi Munadi Al-Bantani SPDI. Mudah-mudahan dengan ditutupnya doa oleh beliau maka berakhirlah rangkaian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي له الأسماع الحسنى تسبح له الأكوان. ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان.
مملوءة بالإيمان مملوءة بالحكمة مملوءة بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل زمان كل زمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا